Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitri Anita, Tamle Hatuniswah, Aisyah Fitristari, Irene Nailuna Zakia, dan Muhammad Yazid Al-Bustami. Di sini kita masuk pada pembahasan mengenai pengertian dan jenis-jenis manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dalam organisasi pendidik, sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan, SDM, perekrutan, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Jenis-jenis pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik itu sendiri merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran seperti guru, dosen, tutor, konselor, pamong belajar, dan lain-lain. Tenaga kependidikan. Dilihat dari segi jabatannya, tenaga kependidikan dibagi menjadi 3, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum, seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Sedangkan tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yakni jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian, seperti bimbingan konseling dan pendidik. Dan tenaga teknis pendidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional, seperti pegawai tata usaha dan pegawai laboratorium. Sampai di sini pasti kalian masih bingung kan membedakan antara tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan? Di sini saya akan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik adalah orang-orang yang dalam pelaksanaan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan, seperti guru, dosen, konselor, dan les privat. Sedangkan untuk pegawai tenaga kependidikan itu sendiri adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan yang ketiga yaitu memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sedangkan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu 1. Guru sebagai sumber belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu guru sebagai pengelola. Yang keempat yaitu guru sebagai demonstrator. Yang kelima yaitu guru sebagai pembimbing. C. Ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, meliputi perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
Yang ketiga yaitu pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu meliputi perencanaan, pengangkatan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan, serta pemberhentian. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kekurangan dalam video presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.